Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita dalam melaksanakan pembelajaran mempunyai semangat yang baru juga, di kondisi yang baru juga, karena sebagaimana anak-anak ketahui, Indonesia masih atau sedang mengalami pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, anak-anak untuk dianjurkan selalu menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan biasakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah makan, ya. Anak-anak, untuk pertemuan awal tahun ini untuk semester genap, di sini Pak Guru akan menyajikan materi mengenai senam melantai. Nah, di sini Pak Guru akan menerangkan beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu memahami pengertian pola gerak dominan senam melantai. 2. Memahami dan mempraktekkan pola gerak dominan senam lantai. 3. Memahami dan mempraktekkan gabungan gerak dasar senam lantai. 4. Memahami dan mempraktekkan latihan gerak dasar mandiri dan kelompok. Sebagaimana kalian ketahui, karena sedang pandemi, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, pembelajaran senam lantai tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Jadi di sini anak-anak hanya dituntut untuk mengetahui saja bagaimana sih cara melakukan senam lantai. Mungkin di kelas 7 kemarin kalian sudah pernah, tapi sekarang diulangi lagi agar supaya nanti yang lupa bisa ingat lagi kembali. Dulu kalian sudah pernah melaksanakan senam lantai kan? Waktu di kelas 7, kan? Pasti kalian masih ingat. Senam lantai itu apa sih? Bagi yang belum tahu atau yang lupa, dulu pada waktu kelas 7 kalian sudah pernah mempraktekkan gerakan-gerakan senam lantai. Elemen gerakan senam lantai atau artistik serta rangkaiannya sebaiknya dilakukan di atas matras agar nyaman dan mengurangi cedera saat melakukan gerakan tersebut. Pada waktu kelas 7 kemarin, anak-anak pasti sudah melaksanakan kegiatan senam lantai, dan kegiatan senam lantai dilaksanakan di atas matras supaya tidak terjadi cedera, tidak sakit punggungnya. Selanjutnya, gerakan yang akan dipelajari yang pertama itu adalah sikap kayang. Sikap kayang, kalian pasti dulu waktu SD pernah melakukan sikap kayang, ya kan? Sikap kayang bisa dilakukan dengan cara berikut seperti ini. Pertama, terlentang, kemudian dua kaki ditekuk dan dua tangan ditekuk seperti ini, kemudian didorong ke atas seperti ini dan dipertahankan selama beberapa detik, ya. Dan kalau kalian ingin latihan harus ditemani dengan orang yang lebih tua atau yang lebih senior di rumah, jangan kalian melakukan sendiri. Dan kalau seumpamanya lakukanlah di tempat yang aman, seperti di kasur, ya, itu aman, sakit. Yang selanjutnya sikap lilin, namanya juga lilin. Nah, sikap meniru seakan-akan kita itu lilin seperti ini. Posisi kaki di atas, posisi kaki di atas, tangan menumpuk pinggul sehingga kaki dapat terangkat ke atas dengan lurus, dan kepala disandarkan di lantai seperti ini, ya, seperti huruf L. Dan ini ya juga harus dipertahankan, kaki harus lurus, mungkin tidak boleh melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, dan dipertahankan selama beberapa detik. Yang selanjutnya, kombinasi keseimbangan menggunakan lengan. Ini adalah handstand dengan bantuan teman. Kalian pasti tahu handstand. Hand itu artinya tangan, stand artinya
berdiri atau ya mempertahankan kedudukan seperti ini kan, caranya seperti ini. Pertama-tama kedua kaki dan kedua tangan seperti ini, kemudian salah satu kaki, pertama kaki kanan atau kaki kiri dulu dilecutkan ke atas, kemudian dipegangi oleh teman kalian. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, tangan di bawah, kaki di atas. Harus tidak posisi seperti ini harus bisa dipertahankan selama beberapa detik. Bagi yang tidak bisa atau tidak berani, jangan melakukan sendirian, harus ditemani dengan orang yang lebih tua atau yang lebih senior ya. Di sini yang penting kalian itu hanya cukup bagaimana sih cara cukup tahu bagaimana sih cara melakukannya. Jadi tidak harus dipraktekkan karena pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, kombinasi keseimbangan menggunakan kepala atau yang biasanya disebut tumpuan kopstand. Nah, seperti handstand, akan tetapi apa ini ya, jidat atau batoknya itu menempel di matras. Seperti ini, caranya seperti ini. Pertama seperti ini, tangan dan kepala itu menempel di matras, dan kemudian kaki dilecutkan ke atas seperti ini. Maka akan menghasilkan gerakan seperti ini. Seperti handstand, tapi kepalanya menempel di matras. Memang agak susah dan kemungkinan berbahaya kalau yang tidak bisa, malah atau yang nggak benar caranya bisa mengalami cedera leher. Jadi jangan melakukan sendirian ya, kalau tidak didampingi oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih mampu. Yang penting kalian tahu caranya ya, seperti ini. Ini masa segitiga itu apa? Ini dua ini tangan, tiga ini kaki, dua ini tangan, tiga ini kepala, satu ini kaki. Nah seperti ini segitiga. Jadi tumpuannya adalah seperti segitiga. Itu namanya kopstand. Sampai sini coba. Kalau sudah paham, Mbak, berlanjutkan. Yang selanjutnya, ini caranya tadi kalau dipegangi ya. Tadi kan sendirian. Sekarang caranya dengan bantuan teman atau Pak Guru atau orang lebih tua. Nah, seperti ini dipegangi dulu. Ini Pak kopstand dengan bantuan teman seperti ini. Jadi seperti handstand, tapi kemudian kepalanya diturunkan. Dan harus dilakukan di atas mata. Kalau di atas lantai nanti kejeduk, malah kepalanya jadi sakit, malah cedera, malah berbahaya bagi kalian. Dan selanjutnya, ini pasti kalian sudah pernah melakukan toh, yaitu guling ke depan dan guling ke belakang, ya kan? Pasti kalian sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Pada waktu di kelas 7 kalian sudah pernah melakukan seperti ini. Yang pertama seperti ini posisinya, kedua seperti ini, ketiga seperti ini, keempat seperti ini, kelima seperti ini, keenam seperti ini, ketujuh seperti ini. Jadi berguling, kemudian dari posisi berdiri berguling ke depan, kemudian kembali berdiri lagi dengan tidak goyang atau dengan cara terjatuh, maka bisa dikatakan gerakan tersebut sempurna. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau masih kurang paham mengenai materi tersebut, bisa ditanyakan di grup WA ya, atau di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.